Nah, kita lanjutkan lagi perjalanannya cuy. Dunia One Piece sedang masih babak paling krusial dalam sejarah mereka kan. Elbaf Robin berhasil mengungkapkan rahasia kuno tentang dua matahari Nika melalui buku yang nyaris musnah terbakar di perpustakaan burung hantu. Penemuan yang mengkonfirmasi bahwa Luffy itu adalah penerus kekuatan legendaris yang mampu menetralisir buah iblis sekaligus ancaman nyata bagi rezim Im Sama. Sementara itu ya, di Hachinosu pertempuran tiga arah antara sang Blackbeard dan pasukan angkatan laut pimpinan Kizaru mencapai puncaknya dengan masing-masing pihak memperebutkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar kemenangan pertempuran semata, sebuah benda misterius yang diduga menjadi kunci untuk menguasai atau bahkan menghancurkan dunia loh. Di balik layar, pemerintahan dunia tampak semakin panik menyikapi perkembangan terbaru tersebut. Serangan pasukan revolusioner di Marijoa memaksa Gorosei mengerahkan para kesatria suci tambahan. Sementara kebangkitan kekuatan kuno yang diwakili oleh Nika dan dewa-dewa lainnya memicu pertanyaan dan juga fondasi kekuasaan yang besar pula selama 800 tahun. Situasi ini jelas ya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar lainnya. Apakah dunia sedang menuju titik balik di mana keberadaan Void Century akhirnya terungkapkan? Atau justru itu akan tenggelam dalam konflik yang lebih dahsyat lagi dari perang besar di masa lalu itu? Yos, sini bakalan menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRTV untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review ya versi bahasa Inggris untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah gini nakama, semuanya memang berawal ketika para kru bajak laut topi jerami akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu yang sebelumnya mengikat mereka. Situasi yang sempat membuat mereka lumpuh kini berubah drastis. Setelah terbebas itu, tujuan mereka berikutnya langsung mengarah ke dua tempat penting yang sedang dilalap api tersebut, sekolahan walrus dan perpustakaan burung hantu. Langkah pertama mereka jelas terhenti di perpustakaan burung hantu yang tengah diselimuti kobaran api. Jinbe sebagai petarung tangguh dan bijak itu segera bertindak lagi cepat memadamkan api itu. Keberanian dan tanggung jawabnya memang selalu menjadi fondasi kuat dalam setiap aksi penyelamatan kan. Namun ya nakama, di tengah kekacauan itu Robin memilih jalan berbeda. Perhatiannya tertuju pada perpustakaan yang hampir habis terbakar. Nah jelas ya, itu di sana ada sesuatu yang ngebuatnya tak bisa begitu saja berlalu. Dia merasa harus memeriksa kondisi koleksi buku-buku di dalamnya. Itu memastikan apakah masih ada yang bisa untuk diselamatkan. Begitu memasuki perpustakaan, Robin menemukan sesuatu yang ngebuat langkahnya tertahan pula. Sebuah buku menarik perhatian, buku tentang Dewa Matahari Nika. Sebelumnya cuy, Robin memang pernah berkunjung ke tempat ini, tapi hanya sempat ngebaca sebagian isi kitab Harley ya. Buku tentang Nika saat itu belum sempat untuk disentuh. Nah kini kesempatan langka itu hadir di tengah kehancuran. Meski waktu sangat mendesak, rasa penasaran Robin tak bisa dibendung. Ia pun membolak-balik halaman-halaman buku itu, mengamati sekilas isi yang tampak begitu luar biasa. Buku itu bukan hanya dipenuhi tulisan tapi juga dihiasi dengan ilustrasi yang hidup pula. Di salah satu halamannya tampak sosok Nika tengah duduk bersandar di sebuah pohon. Sekilas pohon itu terlihat biasa, tapi jika diperhatikan lebih dalam bisa jadi itu adalah pohon Adam dari Elbaf nakama. Pohon raksasa yang hanya tampak kecil karena tubuh Nika sendiri sangatlah besar pula, melebihi ukuran raksasa pada umumnya tuh. Bisa dibayangkan betapa kosongnya ukuran tubuh sang Dewa Matahari. Ia bisa bersandar di pohon Adam seolah-olah itu hanya batang pohon biasa.
sebuah detail yang menunjukkan betapa dahsyatnya skala kekuatan tersebut. Nah, di halaman lain nakama, tampak Nika itu melompat tinggi sambil menggenggam pedang dan juga perisai. Gambar ini seakan-akan menghidupkan kembali adegan-adegan dari chapter-chapter sebelumnya yang sempat memperhatikan bentuk pertempuran Dewa Matahari. Tak hanya itu saja, ada pula ilustrasi yang menggambarkan Nika bersama makhluk-makhluk misterius yang kini hanya hidup dalam sebuah mitologi loh. Dulu mereka ternyata bukan sekedar legenda aja, melainkan rekan-rekan setia Nika dalam perjuangannya. Salah satu halaman memperlihatkan kota dan kerajaan yang sangat aneh. Atmosfernya dipenuhi misteri, sebuah tempat yang dipercaya sebagai kerajaan kuno dari zaman pertama Dewa Nika. Tulisan panjang di sisi halaman memberikan petunjuk tentang kekuatan sejati sang dewa itu ya. Dari sekilas yang dibaca Robin, tertulis bahwa kekuatan Dewa Matahari Nika mampu menetralkan kemampuan para iblis, sebuah kemampuan alamiah yang bukan hanya melemahkan regenerasi tapi juga esensi iblis itu sendiri. Nah, pengetahuan itu ngebawa pemahaman baru cuy. Jika Luffy adalah pewaris kekuatan Nika, maka ia bisa menjadi senjata utama melawan Im Sama yang diyakini memiliki kekuatan iblis pula. Bahkan tanpa pelatihan dari Gaban, Luffy berpotensi besar untuk menetralisir regenerasi para kesatria suci. Itulah yang mengerikannya. Namun fakta bahwa Gaban kini tengah bergabung di sisi mereka membuka peluang lebih besar pula. Ia bukan hanya akan melatih Luffy tetapi juga Zoro, Sanji agar mampu melawan musuh-musuh dengan kemampuan regenerasi. Nah, menarik kan jika seperti itu. Selesai ngebaca beberapa bagian pentingnya, Robin menyadari waktu tak bisa dihabiskan lebih lama lagi. Ia pun dengan cepat meletakkan buku itu kembali dan berniat membacanya nanti jika keadaan sudah aman. Ia lalu bergegas menyusul yang lainnya pula. Nah, setelah Robin pergi ya, sorotan beralih ke buku-buku lain di dekat buku Nika. Ternyata perpustakaan itu menyimpan literatur tentang berbagai dewa ya, seperti dewa hujan, dewa bumi, dan juga dewa hutan. Ini menjelaskan kenapa perpustakaan burung hantu sebegitu pentingnya dan dijaga ketat dan ditakuti oleh pemerintahan dunia. Kelak jika badai kekacauan di Elbap telah berlalu, mungkin Robin akan punya waktu untuk ruang untuk menyelami semua kisah para dewa dalam buku-buku itu. Sebab ya nakama, masing-masing dari mereka tampak menyimpan sejarah yang tak kalah menarik dari Nika loh. Nah, di sini berbeda ke belahan dunia lain dulu. Armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru tengah berlayar menuju Pulau Hachinosu itu. Perjalanan ini merupakan misi penting yang diberikan langsung oleh Akainu. Tujuan mereka bukan hanya untuk mengakhiri pertempuran tapi juga menyelesaikan misi rahasia. Saat berada di tengah perjalanan, Kizaru berbicara dengan Akainu melalui denden musik. Akainu memberitahukan soal peristiwa besar yang tengah mengguncang Marijoa, serangan frontal dari pasukan revolusioner. Meski demikian, Gorosei tengah memberikan instruksi agar angkatan laut tidak ikut campur. Di sini Gorosei ingin masalah itu ditangani oleh kekuatan internal mereka, terutama karena para kesatria suci sudah hadir di sana pula. Bagi mereka, serangan Dragon dan rekan-rekannya adalah penghinaan besar terhadap kaum Tenryubito Naga Langit yang dianggap sebagai dewanya dunia. Itulah yang dikatakan Akainu. Nah, dengan demikian angkatan laut hanya diperintahkan untuk menghadapi pasukan revolusioner yang ada di wilayah bawah Red Line. Kizaru pun mengungkapkan pandangannya bahwa Dragon memang semakin nekat akhir-akhir ini. Hal ini sebenarnya bukan hal baru, sebab bahkan saat masih di angkatan laut dahulu, Dragon memang sudah dikenal sebagai sosok berani dan juga keras kepala kan. Akainu mengingat momen tersebut. Nah, di sini sang Fleet Admiral tak menanggapi pertanyaan Kizaru nih. Dia hanya mengingatnya, hanya mengingatkan ulang soal misi utama di Hachinosu di sini. Saya menangkap para bajak laut yang sudah kelelahan. Ada satu hal penting lain lagi yang harus mereka ambil di tempat tersebut. Sesuatu yang sangat berharga sih, meski belum diketahui secara pasti itu apa. Nah, kita tahu ya bahwa Pulau Hachinosu memang penuh misteri. Tak heran jika Blackbeard memilihnya sebagai markas utama. Pasti ada sesuatu yang sangatlah penting tersembunyi di sana pula. Sesuatu yang mungkin menjadi kunci perubahan dunia baru kan. Sementara itu ya nakama, di Pulau Hachinosu sendiri pertempuran telah mencapai puncak-puncaknya. Bentrokan antara kelompok kuat seperti bajak laut Kuroige, bajak laut Akagami, dan angkatan laut yang dipimpin Sengoku makin sengit. Korban mulai berjatuhan, meski kebanyakan hanya bawahan dan juga kroco-kroco di tempat itu nih. Para petarung utama masih bertahan jelas ya, saling menghantam dengan kekuatan penuh mereka. Haki, kekuatan buah iblis saling bertabrakan. Di satu sisi, Kobi terlihat menyelamatkan seorang tawanan dari dalam sel penjara. Ia
kemudian bergerak menuju area pantai, tempat di mana Garp dan Sengoku tengah bertarung melawan Shiki serta aliansi terkuat dari Kurohige. Setibanya di sana, Koby terkejut melihat sosok legendaris Shiki sang singa emas. Walau belum pernah bertemu langsung, Koby mengenali wajah itu dari buku sejarah bajak laut besar yang pernah dirinya baca. Nah, di sisi lain Pulau Yanagama, pertempuran antara Sang dan Kurohige juga masih berlangsung. Situasi makin kacau dan hasilnya bisa mengubah peta kekuatan dunia dalam sekejap loh. Bahwa di sini pertarungan singkat antara Sang dan Kurohige terus berlanjut di tengah-tengah pulau itu. Tekanan demi tekanan dilancarkan Sang dan kekuatan penuhnya. Kurohige mulai benar-benar kewalahan. Ia mengakui bahwa Sang telah lebih jauh berbeda dari dahulu. Kekuatan hakinya meningkat dengan drastis ya. Bahkan itu mampu menembus pertahanan buah iblis miliknya. Nah, Sang sekarang bukan hanya seorang Yonko biasa, tapi sosok yang benar-benar mendekati level raja. Kita melihat bagaimana di sisi lain Shiki yang sudah cukup berumur ternyata masih menunjukkan taringnya cuy. Ia bertarung dengan brutal dan taktis melawan Garp dan juga Sengoku. Meski usianya sudah lanjut, Shiki masih memiliki refleks kekuatan yang ngebuat Garp dan Sengoku harus serius nih berhadapan dengannya. Garp sendiri walau terluka tetap menampilkan gaya bertarung yang keras dan penuh determinasi, seolah-olah tak peduli pada usianya. Koby yang sudah sampai di garis pantai pun terlihat khawatir melihat keadaan gurunya tersebut. Ia menyaksikan bagaimana pertarungan itu bukan hanya sekedar baku hantam biasa, tapi lebih seperti pertarungan penuh dendam masa lalu. Shiki dan juga Garp, dua legenda yang punya sejarah panjang kan. Ini saling adu kekuatan dalam kondisi yang sudah tidak mudah lagi, tapi semangat mereka masih menyala seperti dahulu. Sementara itu nakama, armada angkatan laut yang dipimpin Kizaru makin mendekati ke Hachinosu sendiri. Kizaru mengamati dari atas kapal, memastikan taktik penyerangan akan dilakukan dengan presisi. Ada dua target utama memang, menekan pasukan bajak laut yang tersisa dan mengambil benda misterius yang disimpan di pulau itu. Kizaru tahu ini bukan sekedar misi biasa, ada sesuatu di sana yang sangatlah berharga pula. Nah, di tengah perencanaan tersebut itu tiba-tiba mereka mendapat laporan bahwa beberapa kapal bajak laut telah mencoba kabur dari pulau. Tapi angkatan laut sudah menyiapkan kapal cepat untuk mencegat ya. Di sisi itu Kizaru terus memikirkan soal benda misterius yang disebutkan Akainu. Dia yakin ini bukan hanya soal bajak laut, tapi mungkin tentang senjata kuno atau informasi penting yang bisa mengguncang sejarah dunia baru. Semuanya kian menarik lagi kan. Nah, balik lagi ke pertarungan Sang dan juga Kurohige ya nakama. Pertarungan mereka mulai menyebabkan kerusakan besar di sekeliling pulau. Kekuatan tubrukan haki mereka menciptakan gelombang kejut yang merobohkan bangunan dan menciptakan retakan besar di tanah. Anak buah Kurohige mulai pada panik nih karena mereka sadar kapten mereka tuh bisa aja kalah loh. Kurohige sendiri mulai menunjukkan ekspresi frustasi pula. Ia mencoba menggabungkan kekuatan buah Yami Yami Nomi dengan Gura-Gura Nomi sekaligus, menciptakan ledakan besar di area pertarungan. Tapi Sang tetap bisa menahan serangan-serangan itu, bahkan membalas dengan tebasan haki yang ngebuat langit seakan-akan terbelah. Nah, di tempat lain ya, Jesus Barges dan juga anggota inti Kurohige itu tengah bertempur dengan heroik melawan anggota dari kelompok Akagami. Nah, dengan semakin banyak pihak yang terlibat ya nakama, Pulau Hachinosu kini jadi ajang perang besar skala internasional nih, lebih gila dari yang dibayangkan. Di tengah kekacauan itu tampak seorang siluet misterius yang tampaknya memantau pertempuran dari kejauhan. Sosok ini belum diketahui siapa ya, tapi dia tampaknya punya kepentingan besar terhadap benda misterius yang ada di pulau itu. Robin yang sudah kembali dari kelompok topi jerami kembali di Elbaf itu ya, ceritanya tampak juga gelisah. Dia merasa isi-isi buku-buku di perpustakaan burung hantu bukan sekedar dongeng semata, tapi catatan sejarah nyata yang selama ini disembunyikan. Apalagi informasi sang dewa lain seperti Nika juga disebutkan di tempat itu, ngebuka tabir baru soal realita kisah One Piece kan. Benar saja nakama, itu disebutkan pula bahwa dewa-dewa lain seperti dewa bumi, hujan dan juga hutan punya kekuatan unik dan dulu hidup berdampingan dengan dewa matahari Nika. Jika mereka benar-benar nyata, mungkin akan muncul kembali atau bahkan telah berinkarnasi dalam tubuh seseorang saat ini kan. Itu sama seperti Luffy yang jadi penerus dari Nika. Nah, cerita pun mulai merangkai benang merah bahwa pemerintahan dunia takut terhadap eksistensi para dewa-dewa ini, karena mereka mewakili kekuatan alami yang bisa melawan sistem yang sekarang berkuasa kan. Mungkin inilah sebabnya perpustakaan burung hantu dan Pulau Elbaf jadi target penghapusan total oleh pemerintahan dunia. Semakin banyak informasi yang terungkap, semakin jelas bahwa
bahwa perang yang sedang terjadi sekarang bukan cuma antar bajak laut dan juga angkatan laut kan, tapi lebih kepada pertarungan antara sistem dunia lama dan kekuatan kuno yang ingin bangkit kembali. Itulah menariknya. Nah itulah kenapa nakama, jika epilog ending ke depan seperti ini bakalan lebih seru nih. Kobaran api di perusahaan burung hantu akhirnya padam. Tapi pengetahuan yang berhasil diselamatkan Robin telah menyalakan api revolusi yang jauh lebih besar di hati para pembawa perubahan kan. Luffy dan krunya kini menyadari sepenuhnya peran mereka sebagai pewaris kehendak Joy Boy. Sementara di Hachinosu, meski pertempuran fisik mungkin telah usai, gelombang konsekuensinya baru aja dimulai. Dengan Kizaru yang datang dan akan ngebawa lari benda misterius tersebut, Sang yang juga akan melakukan sesuatu pula terhadap pukulan terak dari Kurohige. Segalanya menjadi era yang semakin kacau kan. Dunia seakan-akan menarik napas panjang sebelum terjun ke babak akhir yang menentukan. Bajak laut Tobi Jerami bersiap petualangan terbesar menuju Laughtale jika Elbaf selesai. Namun sebelum itu ya, mereka harusnya bertemu dengan informasi penting tentang para dewa-dewa tersebut. Dan Nika salah satunya yang akan memainkan peranan terpenting di Elbaf-nya. Jadi kalau mau kita rangkum dalam kesimpulan panjang ini ya nakama dalam beberapa paragraf aja, cerita ini dengan masterpiece menyatukan semua elemen penting dalam narasi besar One Piece, dari pengungkapan sejarah kuno tentang Dewa Matahari Ika dan dewa-dewa lainnya. Itulah yang terpenting, pertempuran epik antara kekuatan utama dunia hingga pergeseran politik global yang menentukan. Penemuan Robin di Elbaf bukan segera memberikan penjelasan tentang kekuatan Luffy ya, tapi juga membuka pintu memahami konflik sebenarnya yang telah berlangsung selama berabad-abad antara kekuatan kebebasan melawan tirani, antara warisan Joy Boy melawan rezim Im Sama. Nah, setiap pihak kini berada di posisi kritis di mana pilihan mereka akan menentukan apakah dunia akan terus terjebak dalam lingkaran kebohongan atau akhirnya menemukan kebebasan sejati. Pada akhirnya nakama, alur cerita ini berhasil membawa landasan sempurna nih untuk klimaks terbesar dalam kisah One Piece-nya di Elbaf, dengan Luffy sebagai penerus Nika, pasukan revolusioner sebagai penggerak perubahan, dan pemerintahan dunia sebagai benteng status quo nih. Segala sesuatu mengarah pada konfrontasi final yang tidak hanya akan menyelesaikan pertanyaan tentang One Piece dan juga Void Century kan, tapi juga tentang makna kebebasan yang sesungguhnya. Dunia One Piece sedang berdiri di tepi jurang revolusi nakama. Seperti kata Roger di awal petualangan ini, dunia menunggu jawaban yang telah kami temukan. Nah kini jawaban itu hampir terungkapkan kan. Itulah kenapa kita menantikan bagaimana kelanjutan saga Elbaf-nya nakama. Sepakat? Jadi itulah tadi ya bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.